Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam hari ini berjudul ajaran dan hajaran. Dua kata yang hanya dipisahkan oleh huruf H atau dibedakan oleh huruf H. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang sedikit mengalami perubahan makna karena tambahan atau sisipan satu huruf. Contohnya kata tuan yang bisa berarti majikan, ya, majikan, pemilik, ya, bos kalau bahasa kita sehari-hari, dan kata Tuhan. Kata Tuhan ini sebetulnya dari kata tuan yang ditambahkan huruf H supaya menekankan tuan besar. Ya, sebetulnya Tuhan itu tuan besar, majikan agung, tuan agung kita. Ya, kata Tuhan itu seperti itu. Bapak Ibu bisa cek kenapa penggunaan kata H ini menunjukkan sesuatu yang agung, ya. Kalau lagu-lagu tahun 80-an, tahun 70-an itu kadang-kadang kata mu ya, misalkan kita berkata firmanmu gitu, itu bisa diganti dengan firmanhu, kata hu, ya, itu menunjukkan suatu sebutan katamu tetapi lebih agung. Demikian juga kata hati bisa diganti dengan hati. Tetapi untuk ajaran dan hajaran, ya, itu sebetulnya agak sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama. Mana yang betul, orang mengajar atau orang menghajar? Dua-duanya sama. Mengajar dan menghajar sebetulnya ditujukan supaya mereka yang diajar atau dihajar memperoleh pengetahuan dan hidupnya berubah, ya, dibentuk. Kalau kita belajar di sekolah, guru kita mengajar supaya kita dibentuk dari matematika, dari sosial, dari bahasa, dari etika. Demikian juga ketika Tuhan menghajar kita, itu juga tujuannya membentuk. Tidak ada orang tua yang benar yang menghajar anaknya dengan harapan supaya anaknya cepat mati. Kalaupun ada orang tua yang menghajar, itu orang tua zaman dulu, tahun 70-an, 80-an mungkin, itu menghajar supaya anaknya itu karakternya kuat, supaya ia tidak melakukan kesalahan. Dikasih tahu kamu salah sehingga aku hajar kamu dengan sabuk, rotan, atau apa, ya, supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan. Niatnya bagus, walaupun mungkin caranya sedikit tidak sesuai dengan kita yang hidup di zaman modern ini. Tapi Alkitab juga berkata bahwa Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Anak-anak Allah yang benar itu akan diajar dan dihajar. Justru kalau hidup kita baik-baik saja, hidup kita tidak ada masalah, hidup kita lancar-lancar saja seperti jalan tol, ada yang salah. Seharusnya kita harus berpikir, aduh, apa yang salah dengan diriku? Jangan-jangan aku bukan anak Allah yang benar, karena dikatakan bahwa Allah menghajar. Kalau salah ya dihajar dengan tujuan supaya berbalik ke jalan yang benar. Tapi kalau kita dibiarkan, kita bukan anak-anak Allah yang benar. Itu anak-anak gampang bahasanya. Dalam bahasa lain itu anak haram. Mengaku anak tapi tidak punya hak. Bapak Ibu yang terkasih, jika mungkin hidup kita saat ini sedang dihajar oleh Tuhan, pandang itu sebagai ajaran yang mendewasakan kita, yang mengembalikan kita ke jalan yang benar, yang mengingatkan kita kalau kita salah, sehingga kita boleh bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Amin. Selamat malam.
Tuhan memberkati.